tentunya saat ada pasien dengan jamaah saya, salah satu jamaah saya yang mengalami serangan jantung. Halo Sobat Sukandar, kembali lagi di Sukandar Podcast. Setelah sekian lama, akhirnya Sukandar Podcast kembali lagi menyampaikan wawasan yang menarik untuk Sobat Sukandar semuanya. Oh ya, sekitar 1 bulan yang lalu banyak warga Indonesia yang baru saja pulang dari Tanah Suci setelah menunaikan ibadah haji. Di antara jamaah haji tersebut, ada beberapa tim yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu melancarkan proses haji tersebut. Salah satunya yaitu TKHI. Apakah di antara Sobat Sukandar pernah mendengar tentang TKHI? Kalau dari saya pribadi, sering sekali mendengar tentang TKHI, terutama di musim haji seperti ini. Tapi mungkin masih banyak ya yang belum tahu sebenarnya TKHI itu apa sih dan bagaimana tugasnya. Oleh karena itu, hari ini ada narasumber yang sangat spesial yang masih fresh from the oven, yang baru saja pulang haji dan merupakan petugas TKHI tahun 2024 ini. Biar tidak menunggu semakin lama, kita sambut Dr. Fauza Alvin, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Gimana dok kabarnya pagi ini, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mohon perkenalan terlebih dahulu, dokter, ke Sobat Sukandar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauza Alvin. Biasa dipanggil Dr. Vivin. Saat ini berdinas di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Prof. Dr. Sukandar Mojokerto. Iya, selamat datang dokter. Baik dokter, sesuai tema hari ini ya dokter tentang TKHI. Dari banyak yang masih belum tahu dokter, sebenarnya TKHI itu bagaimana, terus tugasnya bagaimana. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan mengenai TKHI. Sebenarnya TKHI itu apa sih dok dan bagaimana tugasnya? Oke, TKHI sendiri itu kepanjangannya kan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia ya. Jadi kalau dari Permenkes nomor 9 ya tahun 2021 nih masih fresh nih habis ujian Lengkap kemarin. sekali nih dokter. Ya, jadi TKHI itu adalah tenaga kesehatan yang fungsinya itu dalam hal pembinaan, pelayanan, serta perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia. Terutama kalau TKHI ini fungsinya lebih ke pendampingan di kloter, jadi di kelompok terbang jamaah haji, seperti itu. Seperti itu, setidaknya ada pandangan ya sekarang dokter. TKHI itu memang tugasnya memang mendampingi jamaah juga ya dokter selama di Tanah Suci. Betul sekali. Baik dokter, selanjutnya dokter, ini kan sepertinya banyak dokter yang tertarik untuk menjadi TKHI. Apakah semua orang tuh bisa menjadi TKHI sih dok? Atau apakah tugas TKHI itu memang hanya profesi dokter saja? Oh, tentu tidak hanya dokter ya. Tenaga kesehatan itu kan ada macam-macam, ada banyak ya. Tapi untuk TKHI sendiri itu yang bisa menjadi TKHI adalah dokter dan perawat. Tapi sebenarnya petugas penyelenggara haji sendiri itu ada banyak sebenarnya. Jadi kan yang kita sebut PPIH atau petugas penyelenggara haji itu ada PPIH kesehatan, ada TKHI. Untuk PPIH kesehatan di luar dokter dan perawat bisa, tapi kalau untuk TKHI, khusus TKHI itu adalah dokter dan perawat yang bisa mendaftar. Cuman kebanyakan berpandangan mungkin hanya dokter dari rumah sakit negeri ya. Kebanyakan seperti itu dong. Enggak dong. Jadi bukan ditugaskan karena surat perintah, bukan. Kita ada tesnya di Kemenkes, lewat Kemenkes. Jadi siapapun dokter ataupun perawat selama dia masih punya izin praktek boleh mendaftar. Siap. Tapi saya sepertinya pernah dengar dok, apakah ada yang sempat mendaftar kayak profesi bidan dok? Apakah memang hanya perawat sama dokter saja? Kalau untuk TKHI sendiri perawat dan dokter. Tapi kalau PPIH bidang kesehatan itu bidan juga bisa. Oke, begitu. Jadi setidaknya kan tidak hanya terfokuskan ke dokter saja ya dokter ya? Iya, enggak. Kalau PPIH kesehatan itu malah lebih luas lagi. Nanti ada apoteker juga bisa, fisioterapis pun bisa, dokter gigi. Lebih luas, iya. Baik dokter. Sekarang lanjut ke cara pendaftarannya dokter. Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi TKHI dan apa saja yang harus disiapkan sebelum mendaftar menjadi TKHI dokter? Cara daftarnya, kalau sekarang kan serba online ya. Jadi pendaftarannya tuh terpusat lewat web resminya Kemenkes. Jadi seingat saya sih linknya namanya daftarin.kemkes.co.id kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi. Nanti ada yang tertarik bisa langsung segera nanti daftar. di situ akan ada pengumuman
pengumuman syarat-syaratnya apa saja, mulai dibuka pendaftaran kapan, nanti tinggal klik aja di situ, kita upload berkas yang memang diminta. Nah, diantaranya yang paling penting sih kalau untuk dokter ya, kalau dokter itu kita biasanya ngirim berkas berupa STR, SIP, kemudian izin dari institusi tentunya, kemudian basic basic emergency yang pernah kita dapatkan, pelatihan yang pernah kita dapatkan itu kita upload di situ semuanya. Contohnya apa dok basic yang pelatihannya seperti itu? ACLS, ATLS. Minimal itu ACLS aja atau memang BLS bisa sih, basic juga untuk bisa. yang perawat gitu ya dokter ya? Perawat mungkin? ya bisa, kalau dokter rata-rata sih sudah Minimal ACLS ya, dok? ACLS, ATLS, iya PPGD juga bisa. Oke. Oh ya dokter, itu kira-kira jarak daftarnya dari berangkat hajinya itu sekitar berapa lama dokter? Pendaftarannya kalau saya kemarin dibuka itu antara bulan November Desember. Tahun lalu ya dok ya? Oke. Tahun lalu. Lumayan jauh ya tuh dokter ya? Iya, kemudian 6 nanti tapi nanti kan ada seleksinya, ada tahap-tahapnya. Jadi seleksinya nggak cuma berkas aja, nanti ada seleksi tes tulis, kemudian ada tes kesehatan. Kalau lolos lagi ada pelatihannya. Jadi agak panjang. Panjang ya dokter ya. Selanjutnya nih dokter, selama bertugas di TKHI, sekiranya apakah ada suka dan dukanya selama menjadi TKHI? Suka duka, kebanyakan suka sih. Oke, apa aja dokter? Yang pertama kan yang jelas kita menunaikan Ibadah haji. rukunnya ya. Iya. Rukun Islam ya. Rukun Islam. Rukun Islam yang kelima biar sempurna ya. Iya, alhamdulillah. Itu yang paling sukanya. Karena kalau TKHI insya Allah pasti ngikutin semua alur gitu rukun dok. haji. Iya, karena kita mendampingi jamaah. Yang pertama sukanya itu. Yang kedua ya kita bisa membantu sesama kita ya sesuai sumpah profesi kita lah ya. Kita melaksanakan tugas kita, membuat orang lain seneng kan, seneng juga. Iya, itu seneng juga. Gitu. Apalagi rame-rame kan dok ya, jadi seru. Sekali. Terus yang ketiga bisa study tour gratis semua. Study tour ke rumah sakit di Arab Saudi. Berarti ada waktu juga ya dok ya Enggak, sambil ngerujuk pasien. Gitu. Berarti dokter pernah merujuk sampai ke rumah sakitnya yang di mana? Tentu pernah. Jadi pasti nanti adalah pasien-pasien yang butuh kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Nah, itu di situ kita itu dapat banyak ilmu juga. Jadi kita bisa bandingkan lah gimana sistem kesehatannya di sana, kemudian pelayanannya di sana, sudah ideal apa belum. Yang baik kita contoh, ya yang lemah ya kita buang. Yang lemah itu kita bangga, Indonesia lebih bagus ternyata. Untuk yang dukanya dokter, bagaimana dokter? Dukanya ya apa ya? Saya hampir nggak ingat dukanya. Saking senangnya ya dok ya. Betul. Mungkin waktu di Mina ya, di Mina itu kan lumayan lokasinya lumayan sempit, sedangkan jamaah sangat banyak. Jadi ya memang berhimpit-himpitan. Mungkin itu yang dukanya itu kasihan jamaah haji yang lansia. Jamaah haji yang lansia rata-rata kan rentan ya. Jadi mereka kayak gampang kelelahan karena berdesakan seperti itu. Itu jadi kita ikutan sedih dong. Iya. Tapi untuk yang lainnya tidak ada yang Alhamdulillah, semuanya suka. Berarti lancar gitu ya dokter. Alhamdulillah. Sehat-sehat dokter di sana. Apa sempat sakit dok di sana dok? Di sana rata-rata kalau jamaah rata-rata semua pasti kena batuk pilek. Rata-rata ya. Iya. Saya juga sempat kena. Gitu dok. Iya. Tapi insya Allah nggak menghambat semuanya, nggak yang terlalu parah gitu. Hanya ya batuk pilek biasa lah. Baik dokter, selanjutnya dokter, ini kan di Saudi Arabia suhunya ekstrim sekali ya dokter ya. Kira-kira apakah ada resiko dokter untuk untuk jamaah haji di sana? Apakah pernah ada kejadian yang sampai terganggu karena suhu ekstrim tersebut dokter? Ya memang suhu di sana itu saat haji kemarin tuh lagi panas-panasnya. Pokoknya di atas 40 derajat lah ya. Jadi apalagi ketika wukuf, udah di Padang Arafah itu udah nggak ada pohon. Ya ada pohon sih, cuman dikit-dikit aja agak gersang panas gitu ya dokter ya. Terus di dalam tenda pun kita tuh masih kepanasan karena jumlah jamaah juga banyak. Jadi jamaah saya sempat ada yang
mengalami tanda-tanda heat rash sebenarnya. Belum sampai ke jatuh ke heat stroke sih, sebenarnya masih heat rash. Untuk jatuh ke heat stroke kan ada beberapa tahapan ya. Heat rash dulu jadi wajahnya merah gitu. Terus jamaahnya mulai merasa kepanasan kayak gitu, dan wajahnya mulai memerah, benar-benar kelihatan merah banget. Nah kalau udah ada kondisi yang seperti itu, langsunglah guyur pakai air, udah nggak usah ragu pakai semprot air. Aduh kelamaan lu guyur aja pakai air ya. Saya waktu itu gitu, ambil air mineral di kulkas, langsung guyur aja. Ada 5 menit itu udah kering loh. Udah kering lagi. Saking panasnya itu kayak dokter. Ada satu jamaah yang sampai saya harus nginfus, tapi belum sampai heat stroke sih, cuma heat cramp aja. Jadi cramping mulai pasien jamaahnya itu ndak keringetan dan suhunya tinggi. Jadi saya langsung lakukan penginfusan, dan di situ ada posektor. Saya waktu itu sempat lari ke posektor ya, memang sebelum waktu malam sebelum wukuf itu saya nyari lokasi posektor terdekat di mana. Terus saya Sherlock. Nah itu penting biar nggak tersesat. Habis itu terus saya nyari. Ketika terjadi mulai ada gejala yang heat rash, saya langsung lari ke posektor minta es batu. Saya bagi-bagikan ke seluruh jamaah untuk pencegahan. 300 itu dokter? Iya. Kita bagi ada 2 es batu kristal itu loh ya. Iya itu kita bagi-bagikan, terutama buat yang lansia sama risti sih. Nggak semuanya mungkin kedapetan, yang masih muda-muda kita terpaksa suruh mengalah. Iya, suruh menahan. Iya. Soalnya banyak dokter beberapa kali kayak beredar berita kayak kena heat stroke selama jamaah haji. Kebanyakan memang usia tua ya dokter ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk heat stroke sendiri, selain yang sempat dokter jelaskan tadi ada kayak heat rash dan lain sebagainya. Sebenarnya heat stroke itu seperti apa sih dokter? Heat stroke sendiri itu kan serangan panas ya. Sebenarnya bukan, nggak ada hubungannya sama stroke sebenarnya. Biar tidak kaget orang-orang. Iya, jadi dia itu karena panas yang panas banget, paparan panas, akhirnya tubuh kita itu kehilangan elektrolit secara kita nggak sadar. Jadi awal-awal gejalanya ya kayak dehidrasi gitu. Lama-lama memberat, bisa sampai disebut heat stroke itu bila dia udah sampai ada kehilangan kesadaran seperti itu. Saking dehidrasi beratnya itu tadi, karena panas itu tadi. Ya baik dokter, tapi alhamdulillah di keluarganya dokter tidak ada yang heat stroke. Nggak ada yang sampai Alhamdulillah, hanya yang tadi ya dokter. Ya itu kita infus di ini aja, kita infus di tenda aja. Habis itu alhamdulillah membaik beliaunya. Kita kasih es batu, kita guyur, suruh minum banyak. Yang penting harus minum banyak, jangan sampai dehidrasi. Minum oralit juga, dan alhamdulillah sehat lagi. Alhamdulillah sehat ya. Baik dokter, untuk selanjutnya nih dokter, di antara banyaknya pengalaman yang dokter alami waktu proses haji, apakah ada pengalaman yang tidak bakal dokter lupakan saat menjadi TKHI dokter? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu tentunya saat ada pasien dengan jamaah saya, salah satu jamaah saya yang mengalami serangan jantung. Gitu. Jadi beliau ini dari awal memang risiko tinggi. Kita sudah pemetaan. Sebenarnya kita itu sudah melakukan pemetaan siapa yang risiko tinggi, siapa yang risiko rendah, dan siapa juga yang sebenarnya tidak berisiko. Yang berisiko tinggi ini yang kita perhatikan memang lebih. Dan Bapak ini dari awal memang sudah kita masuk plot yang risiko tinggi. Dan Bapak ini juga sudah rutin kita lakukan check up. Tapi memang ketika di Mina itu kan aktivitasnya adalah melempar jumroh. Iya, capek pasti dok. Nah, jalannya kan jauh. Panas tuh juga kan dok. Berapa kilo itu? Sekitar bolak-balik itu sekitar 7 kiloan lah. Nah, itu Bapak ini punya riwayat hipertensi dan diabetes. Sebenarnya sudah terkontrol, cuman karena aktivitasnya terlalu berat, dan kurangnya istirahat karena malam sebelumnya kan harus berdesakan di bus. Gitu, iya, dan Bapak ini kebetulan yang kita minta untuk ikut murur di sana itu, yang namanya murur itu naik bus ketika mabit di Musdalifah, tapi ternyata Bapaknya nggak mau ikut. Jadi beliaunya pengen jalan sendiri aja, tetap mabit di Musdalifah. Jadi akhirnya Bapaknya dari malam itu udah kelelahan, habis itu lempar jumroh, tergeletak lah di pinggir jalan. Berarti sampai sempat nggak sadar itu dokter?
Lemes sih, Oke. nggak sadar, cuman lemes di pinggir jalan. Alhamdulillahnya pas didampingi oleh perawat saya, perawat kloter. Dan waktu itu saya ditelepon langsung udah infus aja. Terus bapaknya kita bawa pakai kursi roda ke tenda. Saya cek ketika di scoring kok ternyata scoring IMA-nya tinggi, scoring myocard infarct akutnya tinggi. Ya udah ini harus dapat obat segera dan dapat harus direkam jantung. Jadi langsung kita larikan ke KKHI. Setelah direkam jantung langsung rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Dan di sana itu cepet banget. Jadi begitu di UGD langsung dapat injeksi heparin. Setelah itu pindah rumah sakit. Nah, ini pindah-pindah memang di Rumah Sakit Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau habis merujuk jangan langsung ditinggal. Minimal harus ditemani sampai ke ruangan rawat inap. Begitu masuk Rumah Sakit An-Nur awalnya di Rumah Sakit Umumnya Arab Saudi ya. Ternyata pindah ke Rumah Sakit King Abdullah dan di situ ternyata pasiennya direncanakan pemasangan ring. Nah, saya dampingi sampai mau pemasangan ring itu dikasih lah inform consent. Karena tulisannya Arab semua ya. Bingung nih bacanya. Lagi nggak bisa baca saya. Ini mau ngaji atau gimana? Akhirnya ya udah tanda tangan aja udah. Intinya alhamdulillah dokternya itu bahasa Inggrisnya oke semua. Jadi masih bisa kita komunikasi. Ya, masih bisa kita tangkep lah penjelasannya kalau orang ini mau dilakukan kateterisasi jantung. Jadi itu saya tanda tangan aja, terus bapaknya udah Pak manut aja, tanda tangan aja udah walaupun nggak ngerti. Intinya mau segera dilakukan kateterisasi. Iya, cepet banget. Itu golden period itu sebelum 6 jam itu udah kateterisasi bapak ini. Gitu. Dan setelah masuk ruang kateterisasi kita boleh meninggalkan tempat. Nah, TKHI-nya waktu itu posisi Mekah masih penuh. Kita nggak bisa keluar. Kita keluar akhirnya ada volunteer di situ, volunteer orang Arab pakai cadar gitu. Saya dibookingin taksi. Oh gitu. Habis itu dikasih minum, diajak ke Masya kafenya Allah. untuk nunggu taksinya. Itu benar-benar dibantu banget sampai ke hotel. Iya, sampai balik ke hotel kan jemaah yang lain udah nunggu ya. Terus bapak ini masuk di ICU sampai 2 minggu. Dan waktu saya kunjungan ke sana, Masya Allahnya itu dokternya cerita sama saya, bapak ini tuh henti jantung di ruang kateterisasi. Oh sempat gitu dokter. Iya, Oh, jadi ya Allah. selama 40 menit. Alhamdulillahnya bisa Alhamdulillah. return. Iya. Jadi spontan lagi jantungnya. Itu yang menurut saya ya keajaiban banget ya. Pak ini kalau saya tanya ke dokter jantung juga, aduh dok, pasien ini di eman-eman luar biasa bisa selamat dari henti jantung. Seperti itu. Itu yang nggak akan pernah lupa saya. Dan bapak ini juga pun setelahnya bisa pulang ke Indonesia dengan kondisi sehat. gitu ya, Alhamdulillah, kloter saya sehat semua. Alhamdulillah. Tidak ada yang meninggal. Masih Alhamdulillah. utuh. Meskipun ada gejolak-gejolak kayak tadi ya dokter ya. Betul ya. Baik, Itu sih yang paling berkesan. Baik dokter, selanjutnya nih dokter ini lebih ke pribadi ya dokter ya. Untuk selama dokter di Tanah Suci, saat bertugas di Tanah Suci, bagaimana cara menghubungi keluarga dokter? Apakah petugas mendapatkan akses internet dari pemerintahan Indonesia? Kalau akses internet ya sebenarnya kita dari rumah kan udah beli paket. Saya sih waktu itu beli paket untuk haji untuk 45 hari. Terus kalau di sana di hotel sebenarnya juga ada wifi. Cuman untuk wifi, kalau untuk WA cuman bisa untuk tulis sama voice note. Kalau untuk telepon sama video call udah bisa pakai wifi. Jadi harus pakai ya paketan yang kita bawa dari rumah. Ya alhamdulillah Telkomsel lancar, di sana M3 juga lancar. Ini iklan ya. Nah, apa nanti? Terus habis itu ya insya Allah kalau untuk komunikasi di sana lancar banget. Baik dokter, selanjutnya nih dokter, karena ada perbedaan budaya, cita rasa makanan antara Saudi Arabia dan Indonesia. Pas selama di Saudi Arabia, apakah ada kesulitan dokter dalam menyesuaikan makanan sehari-hari? Kalau untuk saya enggak ada, karena
ya memang makanan di sana yang masak orang Indonesia kok. Oh, gitu. Iya, jadi kayak catering Kayak Indonesia cateringan gitu. gitu ya, Jadi ya. ya justru saya malah nyari makanan Arab Saudi. gitu. Nah, iya jauh-jauh ke Arab Iya, makan makan Indonesia Nah, lagi iya, gitu. itu. Biar ada pengalaman makan di sana ya, Betul. makanan yang di sana. Kalau saya cari makanan yang khasnya sana, iya. Makan apa dok? Kira-kira yang rekomendasi yang di sana dokter? Rekomendasi ya yang khasnya sana Iya. kan nasi biryani Oh, ya. gitu. Nasi biryani itu. Kalau saya sempet makan nasi biryani yang pakai daging unta lah. Gimana dok rasanya itu? Iya. Penasaran saya jadinya. Alhamdulillah ya, nggak bau ya, Oh, gitu. nggak bau. Terus di sana itu kayak daging untanya tuh ada rempahnya gitu loh. Oh. Jadi rasanya ya enak, cuman dagingnya tuh besar-besar gitu. Mirip daging, bukan beda ya sama daging sapi, Mirip kambing. daging sapi, Berarti mirip rasanya cuman seratnya lebih besar. rasanya sama nggak dok itu? Rasanya tuh menurut saya lebih mirip daging kambing. Oke. Jadi memang ada aroma khasnya, cuman ya nggak terlalu menyengat sih, cuman ya hampir mirip sama daging kambing gitu sih. itu memang dokter mencari ya? Iya Daging cari unta. dong, iya Di dong. antara semua daging Iya. nyari daging unta. Ya biar Oke, pernah. oke. Jauh-jauh sana masa makan ayam goreng Iya, lah. makanya selagi di sana kan rumahnya kan banyak unta-untanya daerah sana ya dokter. Ya, Makanya betul, makan daging unta. Ini saya malah yang kaget, ternyata daging unta juga ada di sana. Baik dokter, selanjutnya nih dokter. Tadi kan sempat direkomendasikan daging unta. Kira-kira waktu dokter kembali ke Indonesia, apakah ada makanan dari Saudi Arabia yang bikin dokter kangen? Ya walaupun memang saya rekomendasikan ya, tapi kalau tiap hari kayaknya ya enggak deh. Ya, kayaknya karena di sana itu kalau menurut saya menunya itu terlalu banyak karbo, tidak ada seratnya. iya. Jadi nggak sehat ya kalau dimakan tiap hari. Cuman sesekali kalau kangen boleh lah. Dan kangennya itu nasinya itu dikasih kismis. Nah kadang-kadang saya di rumah kasih kismis tuh nyoba. Ternyata enak juga ya. Nasi putih sama kismis gitu dokter. Oh, Jadi kayak tomat Oh. jatuhnya. Jadi rasanya ada asam-asamnya. asam-asam manis gitu mungkin ya dokter ya. Betul. Ya, baik dokter. Nanti mungkin sobat Sukandar ada yang pengen nyoba, monggo biar merasakan Selera ya, suasana tapi di tanah selera suci sih. kan. Iya. Baik, selanjutnya nih dokter. Untuk selama di tanah suci dokter, apakah petugas TKHI juga masih bisa ikut serta menunaikan ibadah haji dokter? Soalnya ada beberapa yang berpendapat TKHI itu yang harus standby, yang harus jaga-jaga kalau sama ada apa-apa nggak bisa mengikuti mungkin haji dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih dok? Alhamdulillah sih kalau TKHI insya Allah bisa ngikut semua rangkaiannya, semua rukunnya, terutama kan rukunnya ya. Karena nanti di sana pun kita ngikut. Jadi jamaahnya ke Mekah kita ke Mekah, jamaahnya ke Wukuf kita ikut Wukuf, jamaah ke Mina kita ikut ke Mina, jamaah ke Madinah kita ke Madinah. Jadi kita kan ngikut kloter. Iya. Jadi insya Allah untuk rangkaian rukun kita akan ikut semua. Dan di sana nanti ada pembimbing ibadah yang dari Kemenak itu akan mendata. Jadi siapa yang belum melakukan ini, termasuk petugasnya pun didata. Kalau Iya. belum nanti akan dikasih solusi. Misalnya kayak saya kemarin sempat waktu jumroh hari terakhir Iya. sempat merujuk pasien ke rumah sakit Mina. Akhirnya nggak bisa lempar jumroh dong. Ya itu sama pembimbing ibadah akhirnya disarankan udah dilemparkan aja jumrohnya sama ketua kloter. Jadi waktu itu saya yang hari terakhir lempar jumrohnya dilemparkan ketua kloter, tapi nggak apa-apa. Oh, diwakilkan Jadi, gitu, ya Dok. diwakilkan tuh nggak apa-apa karena itu udah masuk rukun sih, Iya, masuk iya. wajib kan ya, masuk wajib dan nggak bayar dam kalau misalnya dilemparkan kalau khusus untuk jumroh ya. Iya, Kayak baik, gitu. Jadi insya Allah kalau TKHK semua akan mengikuti ininya, semua rangkaian rukunnya. Kalau selama mengikuti jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji ya dokter, apakah dari TKHI juga harus membawa kayak jaga-jaga alat medis ataupun obat-obatan selama menemani jamaah haji itu dokter? Kalau di Mekah kita kan ada pos kesehatan, ada pos satelit namanya jadi tiap hotel akan ada satu pos satelit. Itu menangani banyak beberapa kloter. Jadi alat-alat obat-obatan tersedia di situ semua. Tapi ketika misalnya ada jamaah yang ziarah atau melakukan umroh di luar hotel, Iya. nanti salah satu TKHK kita akan TKHK ya kita istilahnya, tenaga kesehatan haji kloter, itu sama aja sama TKHI.
Jadi akan mengantarkan sambil ya kita tetap bawa alat emergency. Kalau saya sendiri setiap kemanapun saya selalu siap karena trauma juga sih habis ada yang serangan jantung. Iya, Jadi itu saya betul. kemana-mana selalu bawa ISDN, Oh, Clopidogrel, gitu. sama Jaga-jaga ya, stilet. dokter. Iya, kemana-mana bawa itu dan bawa Tensi minimal gitu. tensi, Stetoskop, ya saya nggak bawa kalau stetoskop kemana-mana. Jadi hanya tensi Ya, aja dokter. nggak tensi, saturasi, sama GDAC. Oh. Karena yang emergency itu. Itu hanya dokter saja atau perawatnya juga pada bawa dokter? Perawatnya juga bawa. Itu Jaga-jaga hanya semua ya kalau kita pas di luar hotel. Di luar Kalau di hotel insya Allah sudah ada. Sudah ada semua alatnya lengkap. Kayak gitu. Baik dokter, ini hampir sudah selesai nih dokter pertanyaannya nih dokter. Untuk terakhir dokter sebelum penutupan, sekiranya apakah ada mungkin pesan ataupun motivasi bagi teman-teman Sobat Sukandar yang juga tenaga medis dan kayak pengen ikut menjadi TKHI, kira-kira apakah ada motivasi atau pesan dokter? Monggo dokter. Kalau pengen jadi TKHI, saran saya yang penting itu niatnya ditata dulu. Niatnya ditata dulu ya. Jadi niat yang ke sana kita benar-benar fokus tugas kita juga. Selain memang kita niatnya untuk melaksanakan rukun haji, juga diniatkan juga untuk benar-benar pelayanan ke jamaah. Jadi jangan sekedar cari gratisan untuk berwisata senang-senang ya. Jadi benar-benar kita niatkan untuk pelayanan ke tamu Allah. Jadi itu yang penting, niat yang penting karena niat itu nanti yang akan dinilai sama Allah. Jadi nanti insya Allah kalau sudah niatnya benar, jalannya pasti udah dilancarkan lah nanti. Mulai dari seleksinya insya Allah nanti dilancarkan semua. Kayak saya ini kemarin nggak sempet daftar pun aja udah H-3 penutupan baru masukkan berkas, baru lengkap berkasnya gitu. Jadi nggak sempat belajar juga. Tapi kalau misalnya Allah udah ngundang, insya Allah pasti dilancarkan. Ya pasti nanti keterima aja gitu. Untuk yang mau ikut jangan lupa harus ada ikhtiar dong, belajar lah ya, harus belajar. Yang penting itu belajar, semua bisa, semua punya kesempatan asalkan ada niat dan ikhtiar belajar. Karena materi-materinya bukan sekedar materi kesehatan, mungkin ada juga banyak materi tentang haji yang masuk di tesnya kayak gitu sih. Terus yang penting kalau di sana yang pentingkan untuk mendampingi jamaah, ya itu dan pelayanan ke jamaah itu sih. Wah, itu pesan menarik sekali dokter pembahasan hari ini. Ya ampun, nggak kerasa ya dokter ternyata sudah habis saja ini pertanyaannya. Tadi kayaknya masih awal-awal tiba-tiba udah selesai ini. Saking serunya, saking menariknya dokter. Baik dokter, semoga bermanfaat untuk Sobat Sukandar semuanya. Amin. Ya, terima kasih banyak dokter sudah disempatkan waktunya untuk datang ke Sukandar Podcast hari ini dokter. Ditunggu untuk datang kembali untuk tema-tema yang lainnya ya dokter ya. Insya Allah. Baik dokter. Baik Sobat Sukandar, sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Namun jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe YouTube channel kami. Salam sehat untuk kita semuanya. Bye-bye. Sobat Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!